Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang gerak parabola dengan analisa vektor. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalian sering menemukan yaitu gerak benda, yaitu seperti ini, bola basket yang dilemparkan ke jaringnya. Ya, ini seperti ini. Atau misalnya sebuah bola ditendang membentuk gerak parabola seperti ini. Dan misalnya ini peluru yang ditembakkan dari suatu ketinggian akan membentuk gerak parabola. Ya, seperti ini. Ya, misalnya bola dilemparkan dari suatu ketinggian tertentu dengan sudut tertentu, maka dia akan membentuk gerak parabola. Nah, di sini asumsi-asumsi tentang gerak parabola. Gerak parabola merupakan gerak pada bidang latar yang lintasannya berbentuk parabola. Terdapat dua komponen dalam gerak parabola, yaitu gerak horizontal merupakan GLB, yaitu gerak lurus beraturan yang kecepatannya tetap. Jadi pada gerak horizontal ini merupakan GLB, ya, gerak lurus beraturan dan kecepatannya selalu tetap. Kemudian pada gerak vertikal merupakan GLBB. Nah, di mana GLBB ini percepatannya sama dengan gravitasi bumi, yaitu di sini ada min G karena percepatannya selalu ke bawah. Kemudian pada gerak parabola, percepatan pada sumbu X adalah 0 dan percepatan pada sumbu Y adalah min G. Nah, karena AX sama dengan 0, maka VX-nya konstan. Selama bergerak, percepatan gravitasi adalah G adalah konstan dan arahnya ke bawah. Pengaruh gesekan udara dapat diabaikan. Jadi untuk gerak parabola ini pengaruh gesekannya diabaikan. Jadi pada gerak parabola ini terdapat dua gerakan, yaitu GLB dan GLBB. Persamaan umum gerak parabola. Jadi di sini ini bentuk lintasan gerak parabola. Ini adalah V0, ini alfa adalah sudut elevasi atau sudut penembakan. Kemudian V0 ini terurai menjadi V0X pada sumbu X dan V0Y pada sumbu Y. Kemudian setelah ditembakkan, ini adalah kecepatannya pada waktu tertentu, yaitu ini Vx adalah GLB, Vy GLBB. Jadi yang berubah adalah Vy. Kemudian ini adalah V adalah perpaduan antara Vx dan Vy. Nah, kemudian terus sampai sini, ini adalah titik puncak, titik tertinggi yang dicapai oleh benda. Nah, di titik tertinggi ini Vy-nya sama dengan 0. Jadi kecepatan pada sumbu Y 0, sedangkan Vx-nya tetap, yaitu Vx sama dengan V0 cos alpha. Nah, kemudian di sini dia karena gravitasi bumi arah ke bawah, maka dia akan menuju ke bawah. Nah, ini lintasannya. Kemudian sampai di sini, ini Vx-nya tetap konstan, V-nya ke bawah, ya, arah ke bawah. Kemudian ini adalah V. Kemudian ini adalah titik terjauh yang ditempuh oleh benda. Nah, di mana posisi benda pada waktu tertentu, misalnya di sini atau di sini, ya, tertentu, yaitu pada sumbu X adalah posisi pada sumbu X setelah T sekon, yaitu X sama dengan X0 tambah V0 XT. Nah, kalau X0 ini 0, berarti X sama dengan V0 XT. Nah, sehingga V0X sama dengan V0 cos alpha, di mana V0X adalah V0 cos alpha, sehingga X sama dengan X0 tambah V0 cos alpha kali T. Jadi ini adalah
posisi benda setiap saat setelah ditembakkan. Kemudian posisi pada sumbu Y setelah T sekon. Sumbu Y yaitu Y sama dengan Y0 tambah V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Nah, di mana V0Y adalah V0 sin alpha adalah kecepatan awal ya, V0 sin alpha pada sumbu Y. Nah, sehingga Y sama dengan Y0 tambah V0 sin alpha kali T min setengah GT kuadrat. Nah, ini adalah posisi benda pada sumbu Y setelah T sekon. Kemudian kecepatan benda pada waktu tertentu. Kecepatan benda pada sumbu X setelah T sekon adalah Vx sama dengan V0 cos alpha kali T. Nah, kecepatan pada sumbu Y setelah T sekon adalah Vy sama dengan V0 sin alpha min GT. Maka kecepatan benda setelah T sekon adalah perpaduan antara Vx dan Vy, yaitu V sama dengan akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Dan arah kecepatan benda setelah T sekon adalah tangen theta sama dengan Vy per Vx. Jadi arah itu yang ini, arah ini atau ini ya. Dan contoh soal, sebuah rudal ditembakkan dengan kecepatan awal 600 meter per sekon serta sudut elevasi 45 derajat. Maka tentukan posisi rudal pada sumbu X dan pada sumbu Y setelah 3 sekon jika gravitasi bumi 10 meter per sekon pangkat 2. Pembahasannya, ketahui, nah di sini diketahui V0 sama dengan 600 meter per sekon. Kemudian alpha 45 derajat. Kemudian G 10 meter per sekon pangkat 2. Ditanya posisi pada sumbu X, jadi X T sama dengan 3 sekon dan B nya Y T 3 sekon. Nah, berarti di sini rudal ditembakkan dari koordinat X0 sama dengan 0. Berarti X0 nya 0, Y0 nya berarti 0. Berarti X sama dengan V0 cos alpha kali T. Sama dengan V0 600 kali cos alpha cos 45 kali T nya 3. Ini sama dengan 600 kali setengah akar 2 kali 3. Nanti 900 akar 2 meter ya. Di 900 akar 2 meter. Kemudian B Y sama dengan V0 sin alpha kali T min setengah GT kuadrat sama dengan V0 nya 600 kali sin 45 kali T nya 3 min setengah kali 10
kali T pangkat 2 ya, sehingga Y sama dengan 600 sin 45 setengah akar 3 kali 3 min 5, berarti ini 5 kali 9 berarti 45 sama dengan 900 akar maaf di sini ini akar 2 di 900 akar 2 dikurang 45. Nah, ini akar 2 ini adalah 900 kali desimalkan dulu ya, kali 1, akar 2 adalah 1,41 ya, dikurang 45, sehingga Y sama dengan 900 kali 141 sama dengan 12 69 kurang 45 sama dengan 1224 ya, 1224 meter. Nah, ini adalah posisinya pada sumbu Y 1224, sedangkan pada sumbu X adalah 900 akar 2 meter ya. Contoh soal kedua masih berkaitan dengan soal pertama tadi, yaitu sebuah rudal ditembakkan dengan kecepatan awal 600 meter per sekon serta sudut elevasi 45 derajat. Maka tentukan kecepatan rudal pada sumbu X setelah 3 sekon, kemudian dan pada sumbu Y setelah 3 sekon. Kemudian yang C, kecepatan rudal setelah 3 sekon, di mana gravitasi bumi 10 meter per sekon pangkat 2. Pembahasannya, nah di sini untuk jawaban A kita langsung saja, yaitu A. Pada sumbu X yaitu Vx sama dengan V0 cos alpha. Nah, dimana pada sumbu X ini adalah GLB ya, GLB di 600 cos 45 derajat sama dengan 600 kali setengah akar 2 atau sama dengan 300 akar 2 meter per sekon. Kemudian B, Vy sama dengan V0 sin alpha min GT atau 600 sin 45 min 10 kali T nya 3, jadi 600 kali setengah akar 2 min 30 atau Vy sama dengan 300 akar 2 min 30. Nah, di sini 300 akar 2 itu sama dengan akar 2 itu 1,41, jadi 300 kali 1,41 dikurang 30 sama dengan 423 kurang 30 sama dengan 393 meter per sekon. Ini adalah kecepatan pada sumbu Y.
Kemudian V kecepatan totalnya, yaitu perpaduan antara Vx dengan Vy ya, tambah Vy kuadrat, Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ya, diakarkan ya. Nah, Vx kuadratnya adalah 300 akar 2 pangkat 2 ya, tambah 393 pangkat 2, maka V sama dengan akar 300 akar 2 pangkat 2 adalah 180.000 ya, 180.000 tambah 393 pangkat 2 nah, 33.4449 ya, jadi 334.449 dan jumlahkan hasilnya salah ini. Ini 154.449 ya, 154.449 dijumlah. Nah, ini baru 334 ya, 344.449 ya, 334.449 diakarkan 578,3 ya meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan rudal setelah 3 sekon. Ini kecepatan totalnya totalnya, yaitu gabungan dari kedua komponen ini. Jadi 578,3. Jadi berkurang. Jadi kecepatan awalnya 600 ya. Ini menjadi 578,3 pada saat berarti dia masih posisi naik ya. Soal selanjutnya, seorang stuntman melaju mengendarai sepeda motor menuju ujung tebing setinggi 45 meter. Berapa kecepatan yang harus dicapai motor tersebut saat melaju dari ujung tebing menuju landasan di bawahnya sejauh 90 meter dari tebing? Abaikan gesekan udara. Nah, di sini stuntman itu peran pengganti ya, dalam pengganti. Jadi dia berada di atas tebing ya, ini. Nah, ini ada di sini, kemudian ini motor, kemudian ini adalah Y, tingginya 45 meter, kemudian jarak ini 90 meter. Nah, dia harus sampai sini. Nah, sehingga akan terjadi lintasannya parabola pas di sini. Nah, di sini ditanyakan kecepatan. Jadi berapa V? Jadi dia gerak mendatar di sini. Nah, sehingga kita bisa cari Y sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, ini kan rusak V0 sin alfa karena alfanya 0 ya. Ya, sehingga V0 sin alfa, V0 sinnya 0. Jadi tinggal Y sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, sehingga Y nya 45 setengah kali 10 kali T pangkat 2. Jadi 45 sama dengan 5T kuadrat. Jadi T kuadrat sama dengan 45 per 5 sama dengan 9. Jadi T sama dengan akar 9
sama dengan 3 sekon. Jadi waktunya 3 sekon. Jadi dari atas ini sampai sini dalam waktu 3 detik. Nah, sehingga dimana X sama dengan V0. Harusnya V0 cos ya, cos alpha, karena cosnya 0 berarti cosnya 1. Jadi tinggal V0 kali T ya. Nah, sehingga V0 sama dengan X per T. X nya 90, T nya 3. Jadi sama dengan 30 meter per sekon. Jadi kecepatan awalnya yaitu 30 meter per sekon, sehingga dia akan sampai pas di sini. Contoh soal selanjutnya, sebuah benda dijatuhkan dari pesawat terbang yang melaju horizontal dengan kelajuan 360 km per jam pada ketinggian 4.500 meter. Benda akan jatuh pada jarak horizontal sejauh titik-titik ya, jika gravitasi bumi 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, dia jawab dari sini, misalnya kalau digambar ya, gambar. Nah, ini ketinggian berarti Y 4.500 meter. Kemudian ditanyakan X. Nah, ini pesawat ya, jatuhkan secara horizontal ya. Kemudian dia akan jatuh di sini. Nah, kemudian kecepatan awalnya 360 km per jam atau sama dengan 360.000 meter per 3.600 sekon, sama dengan bagi jadi 100 ya, 100 meter per sekon. Kemudian ditanyakan X ya, jadi sehingga kita cari Y setengah GT kuadrat. Y nya 4.500 sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat. 4.500 sama dengan 5T kuadrat. T kuadrat sama dengan 900. Jadi T sama dengan akar 900 sama dengan 30 sekon. Jadi benda ini jatuh sampai sana itu dalam waktu 30 sekon. Nah, sehingga X sama dengan V0, karena cos 0 dijatuhkannya dengan horizontal, berarti alfanya 0, berarti cos alfanya 1 ya. Berarti tinggal V0 kali T ya. Nah, kemudian di sini X sama dengan V0 nya 100, T nya 30, berarti 3000 meter. Jadi jaraknya adalah 3000 meter. Jadi pas 3000 meter sejak dijatuhkan adalah sejauh 3000 meter secara horizontal. Itu di sini. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Sebuah peluru ditembakkan dengan kelajuan awal 100 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon pangkat 2, sin 37 derajat sama dengan 3/5, cos 37 derajat 4/5. Berapakah kecepatan peluru saat T sama dengan 1 sekon? Nah, ini adalah gambarnya. Ini V0, ini adalah alfa, alfanya 37 ya, 37. Kemudian ini adalah jarak terjauh, ini sasarannya, ini tinggi maksimum. Nah, di sini diketahui V0
V0 sama dengan 100 meter per sekon. Kemudian sin 37 alfa 37 ya, alfa 37. Kemudian sin alfa sin 37 ya, sin 37 sama dengan 3/5 cos 37 4/5. Kemudian T nya 1 sekon, G 10 ya, 10 meter per sekon per 2. Ditanya V setelah 1 sekon. Jawab. Kita cari dulu Vx sama dengan V0 cos alfa. Vx sama dengan V0 nya 100 cos 37, maka Vx sama dengan 100 cos 37 4/5 dalam 4/5 sama dengan 80 meter per sekon. Kemudian Vy sama dengan V0 sin alfa min GT, atau Vy sama dengan V0 100 sin 37 min 10 kali T nya 1, maka Vy sama dengan 100 kali sin 37 adalah 3/5 dikurang 10 sama dengan 50 meter per sekon. Maka V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. V sama dengan akar Vx kuadrat tadi 80 ya, 80 pangkat 2 tambah 50 pangkat 2, atau V sama dengan akar 6400 ditambah 2500, maka V sama dengan akar 8900, atau V sama dengan 10 akar 89 meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatannya ya, kecepatannya setelah 1 detik.